Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama yakni ada Anissa Lutfia, yang kedua ada Nanda Rahma Syafni, yang ketiga ada Muhammad Arifin. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah sastra pada tahun 1970 sampai sekarang. Nah, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Anissa Lutfia. Kepadanya dipersilahkan. Peristiwa penting. Ada beberapa hal penting dalam karya sastra yang terjadi mulai dari tahun 1970-an. Di antaranya adalah yang pertama yaitu terbitnya karya sastra seperti Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur pada 1985 yang menjadi bagian peristiwa penting. Karena novel yang cukup terkenal ini membahas terkait citra wanita. Yang kedua yaitu novel Keluarga Permana karya Ramadan KH. Pada 1978 menjadi peristiwa penting karena novel yang cukup fenomenal ini juga dikenal sebagai novel yang kontroversial. Selain mengisahkan tentang kehancuran rumah tangga, novel ini juga membahas masalah hubungan antar umat beragama. Lalu yang ketiga yaitu majalah yang dipimpin oleh H.B. Yasin pada 1970 juga menjadi kontroversial karena dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Yang keempat adalah munculnya istilah aliran Rawangun. Sebutan ini pertama kali diperkenalkan oleh M.S. Hutagalung dalam karyanya Kritik Sastra Aliran Rawangun di Harian Kompas pada 1973. Menurut Hutagalung, aliran ini adalah prinsip yang pada dasarnya dianut oleh 4 orang, yaitu M. Saleh Saad, Lukman Ali, S. Effendi, dan Hutagalung. Itu pun bila Hutagalung dapat menangkap dengan baik diskusi-diskusi yang sering diadakan. Para penyusun aliran ini mempunyai prinsip yang bersamaan dengan aliran strukturalisme dalam bidang-bidang linguistik, folklore, dan lain-lain. Sehingga kurang tepat bila disebut kritik mereka adalah kritik analisis dikarenakan kritik ini hanyalah untuk memahami hal terkait struktur karya sastra. Lalu yang kelima ada Kredo Puisi Sutarji Kazum Bahri yang diterbitkan dalam majalah Horizon pada Desember 1974. Kredo berarti suatu pernyataan. Kredo puisi ini merupakan konsep yang dikemukakan oleh Sutarji Kazum Bahri. Pada akhirnya Sutarji Kazum Bahri mengatakan, kredo saya jangan dianggap bahwa saya menerapkan secara mutlak. Yang keenam yaitu pada tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia di Bandung. Lalu yang ketujuh yaitu tahun 1977 muncul istilah Angkatan 70 yang dilontarkan oleh Dami N. Toda. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam kertas kerja Peta-peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra UI pada 25 Mei 1977. Kertas kerja ini kemudian dimuat dalam majalah Budaya Jaya pada September 1977. Yang kedelapan adalah tahun 1980, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur dilarang oleh pemerintah. Novel Bumi Manusia dilarang pemerintah karena dinilai memaksakan pandangan sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru, yang berujung pada pengasingannya ke Pulau Buru. Namun, novel-novel yang dilarang dipandang sebagai ekspresi pembebasan populer dan baru dapat dibaca secara bebas setelah Revolusi Mei tahun 1998. Lalu yang kesembilan yaitu diadakan seminar Peranan Sastra dalam Perubahan Masyarakat yang diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 1982. Lalu yang ke-10 adalah pada tahun 1984 muncul masalah sastra kontekstual serta jadi topik diskusi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ariel Heryanto pada Saresehan Kesenian di Solo pada 28 hingga 29 Oktober 1984. Ariel mengungkapkan sastra kontekstual adalah sejenis pemahaman atas seluk-beluk kesusastraan dengan meninjau kaitannya dengan konteks sosial historis kesusastraan yang bersangkutan, bukan sejenis karya sastra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media yang digunakan pada periode 1970-an sampai sekarang, yakni majalah seperti Horizon. Menjadi media oleh sastrawan untuk menerbitkan karya sastranya. Tak hanya majalah Horizon, tetapi majalah lain seperti Kompas dan Jawa Pos juga menjadi bagian dari media karya sastra yang digunakan oleh sastrawan.
Surat kabar menjadi media sastrawan untuk menerbitkan karya sastranya berupa cerita pendek, kolom opini, esai, maupun karya lainnya. Saat ini, banyak sastrawan yang mempublikasikan karya sastranya melalui situs web, blog pribadi, dan media sosial. Kegiatan seperti festival sastra dan acara budaya juga menjadi media sastrawan untuk mempublikasikan karya sastranya, baik berupa dalam bentuk baca diskusi maupun hal lainnya. Buku cetak tetap menjadi media yang utama untuk sastra mempublikasikan karya sastranya berupa novel, puisi, cerita rakyat, esai, maupun karya sastra lainnya. Nah, pada tahun 1970-an, pemerintah mengadakan proyek pengadaan buku impres. Kemudian, sastra anak semakin berkembang di Indonesia. Selanjutnya ada sastrawan periode 1970 hingga sekarang. Ada beberapa sastrawan yang sangat terkenal pada periode 1970 hingga sekarang. Sastrawan periode 70-an. Yang pertama ada Putu Wijaya. Ia lahir di Tabanan, Bali pada 11 April 1844. Ia merupakan lulusan di Fakultas Hukum UGM pada 1969. Ia juga pernah tinggal bersama masyarakat komunal di Itoen, Jepang pada 1973. Pernah mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa, Amerika Serikat pada 1974 sampai 1975, mengikuti Festival Teater Sedunia di Nancy, Prancis pada 1975, dan Festival Horizonte 3 di Berlin Barat pada 1985. Yang kedua ada Sutarji Kalsum Bahri. Ia lahir pada 24 Juni 1941 di Rengat, Riau. Pendidikan akhirnya adalah jurusan Administrasi Niaga, Fakultas Sosial dan Politik di Universitas Pajajaran, Bandung. Ia pernah mengikuti program di Universitas Iowa, Amerika Serikat pada 1974 sampai 1975. Yang ketiga adalah Arifin C. Nur. Arifin Khairun Nur lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 10 Maret 1941. Ia merupakan seorang sutradara teater dan film yang beberapa kali memenangkan Piala Citra untuk penghargaan film terbaik dan penulis skenario terbaik. Pendidikan akhirnya di Fakultas Sosial Politik di Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta. Ia mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa, Amerika Serikat pada 1972 sampai 1973. Yang keempat ada Danarto. Danarto lahir pada tanggal 27 Juni 1940 di Mojowetan, Sragen, Jawa Tengah. Beliau menjadi dosen di Institut Kesenian Jakarta sejak tahun 1973. Lulusan ASRI Yogyakarta tahun 1961 ini, aktif di Sanggar Bambu, Jakarta. Ia pernah menjadi editor majalah Zaman 1979 sampai 1985. Pada tahun 1975, mengikuti International Writing Program di Universitas of Iowa di Iowa City, Amerika Serikat. Pada tahun 1983, mengikuti International Poet Festival di Rotterdam, Belanda. Cerpennya Rintik memenangkan hadiah Horizon pada tahun 1968. Cerpen-cerpennya termasuk Rintik masuk dalam kumpulan cerpen berjudul Godlock 1976. Kumpulan cerpennya ada Makrifat 1982, meraih anugerah sastra dan kebudayaan DKJ 1982. Cerpennya yang lain Belihara 1987 memenangkan penghargaan Yayasan Buku Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1987. Selanjutnya adalah sastrawan periode 80-an. Yang pertama ada Hilman Hariwijaya. Ia lahir di Jakarta pada 25 Agustus 1964. Hilman Hariwijaya adalah seorang penulis dan pelopor sastra aliran pop. Namanya dikenal sejak menulis cerita pendek yang berjudul Lupus di majalah Hai pada Desember 1986, yang kemudian menjadi novel. Yang kedua ada Margate. Margate dikelompokkan sebagai penulis angkatan 1980 sampai 1990. Sastrawati sekaligus dokter ini lahir pada tanggal 27 Januari 1943 di Jakarta. Nama aslinya adalah Margajoa. Nama lengkapnya adalah Margareta Harja Mulia Jiangliangjo. Wanita ini sudah sering menulis sejak masa mahasiswanya dan sering muncul di majalah sekolah. Pendidikan terakhirnya adalah kedokteran di Universitas Trisakti. Film pendek pertama diberi judul Kamar 27. Dia berusia 21 tahun saat itu. Buku pertamanya adalah cerita anak-anak berjudul Rumahku Adalah Istanaku yang diterbitkan pada tahun 1969. Yang ketiga adalah N. Hadini. Ia bercita-cita jadi sopir lokomotif atau masinis, tapi ia tak kesampaian mewujudkan mimpinya karena tidak menemukan sekolah bagi calon masinis kereta api. Pada akhirnya, ia menjadi penulis karena Dini suka cerita, suka membaca dan kadang-kadang ingin tahu kemampuannya. Yang keempat adalah Mira Wijaja.
Pengarang ini menjadi satu di antara agenda novel terpopuler di Indonesia. Puluhan judul novel telah membanjiri dunia novel populer. Bahkan beberapa di antara sudah dicetak berulang kali. Selanjutnya adalah sastrawan periode 90-an. Yang pertama ada M.H. Ainun Najib. Ia lahir di Jombang, Jawa Timur pada 27 Mei 1953. Menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Gontor SMA di Yogyakarta dan menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi UGM hanya sebentar. Yang kedua ada Afrizal Malna. Afrizal Malna lahir pada 7 Juni 1997. Ciri khas dari Afrizal Malna adalah ia banyak mengangkat dunia modern dalam karyanya. Yang ketiga ada Dezawawi. Zawawi Imron lahir pada 1 Januari 1905 di Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Dezawawi mulai terkenal dalam dunia sastra sejak temu penyair 10 kota di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada tahun 1982. Yang keempat ada Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri lahir pada 10 Agustus 1904. Ia lebih dikenal dengan nama Gusmus. Selain menjadi sastrawan, ia juga merupakan seorang tokoh Islam dari Indonesia dan merupakan ketua penasihat Nahdlatul Ulama yang ke-9. Beliau juga seorang pemimpin Pondok Pesantren Nahdlatul Tholibin, Lateh, Rembang, Jawa Tengah. Dia adalah sastrawan angkatan 2000 hingga sekarang. Yang pertama adalah Ayu Utami. Justina Ayu Utami yang biasa diketahui sebagai Ayu Utami, ia lahir pada 21 November 1968 di Bogor, Jawa Barat. Ayu Utami menempuh pendidikan bahasa Rusia di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yang kedua ada Seno Gumira Aji Dharma. Dr. Seno Gumira Aji Dharma, SNM Hum, lahir pada 19 Juni 1958. Ia adalah seorang penulis dan ilmuwan sastra Indonesia. Karyanya cukup terkenal, yaitu trilogi buku Saksi Mata, yang mana dalam karya ini ia menulis tentang situasi Timur masa dulu. Yang ketiga adalah Andrea Hirata. Andrea Hirata Seman Said Harun, biasa lebih dikenal sebagai Andrea Hirata, lahir pada 24 Oktober 1966. Andrea Hirata berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Novel pertama Andrea Hirata adalah Laskar Pelangi. Yang keempat ada Terelia, merupakan seorang penulis dan akuntan. Nama asli dari Terelia adalah Darwis. Ia lahir pada 21 Mei 1979. Ia mulai masuk pada dunia kepenulisan melalui novel hafalan sholat Delisa 2005. Terelia telah menerbitkan lebih dari 50 buku. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.